Di sini saya akan menjelaskan project kasir yang saya akan menjelaskan bagian kasir.h-nya. Yang pertama itu ada if and def barang slash h, lalu define barang slash h. Ini tuh bagian dari header filenya. Lalu ada bagian struktur barang. Nah, untuk di awalnya itu ada include stdio.h, lalu di bawahnya itu kita membuat tipe bentukan yaitu tipe devstruct yang di dalamnya ada char untuk kode, char untuk nama dengan in harga. Nah, struktur barang ini digunakan untuk mempresentasikan data barang dengan 3 atribut. Yang pertama itu ada kode, yang kedua nama, dan yang ketiga itu harga. Nah, untuk kode sendiri di sini kita maksimalnya 4 karakter. Lalu untuk nama juga kita maksimalkan 19 karakter dan 1 karakter 0 untuk kode dan namanya. Lalu untuk in harga itu harga barang. Selanjutnya itu ada struktur node untuk list. Nah, kita buat tipe bentukan lagi yaitu tipe struct node yang isinya itu barang data. Lalu struct node bintang next. Nah, struktur node ini adalah node dari LinkedIn list yang digunakan untuk menyimpan data barang. Setiap node berisi data sebuah objek barang, next pointer ke node berikutnya dalam list. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk list. Nah, yang pertama itu ada void tambah barang. Dalamnya itu adalah node head, barang new barang. Lalu selanjutnya ada barang bintang, cari bintang, node bintang head, char bintang kode. Nah, fungsi dari tambah barang itu untuk menambahkan barang baru ke LinkedIn list. Lalu cari barang, fungsinya untuk mencari barang berdasarkan kode dalam LinkedIn list. Selanjutnya ada struktur stack node untuk stack. Kita membuat tipe bentukan lagi yaitu tipe devstruct stack node, type pembuka, barang-barang in jumlah struct stack node next. Nah, struktur stack node adalah node dari stack yang digunakan untuk menyimpan data barang setiap node. Setiap node berisi barang, jumlah, dan next. Nah, barang ini pointer ke objek barang. Jumlah ini jumlah barang, dan next adalah pointer ke node berikut dalam stack. Lalu, fungsi untuk stack yaitu ada 2. Yang pertama ada void push, yaitu fungsinya untuk menambahkan node baru ke stack. Lalu yang kedua ada void pop, fungsinya untuk menghapus node teratas dari stack. Selanjutnya ada struktur QU node untuk QU. Nah, tipe devstruct QU dalamnya ada in total bayar dan struktur QU node next. Nah, struktur QU node adalah node dari QU yang digunakan untuk menyimpan total pembayaran. Setiap node-nya itu berisi total bayar dan next. Total bayar itu adalah total pembayaran, next itu pointer ke node berikut dalam QU. Selanjutnya ada fungsi untuk QU, void NQU dan void DQU. Void NQU ini fungsinya untuk menambahkan node baru ke rear dari QU. Lalu DQU itu untuk menghapus node dari front dari QU. Dan yang terakhir itu ada penutup header guard, yaitu NIF. Ini adalah bagian untuk menutup header yang dimulai dari awal file. Kemudian untuk kasir C atau bagian body kasir terdapat beberapa fungsi seperti void tambah barang yang bertujuan untuk menambahkan barang baru ke dalam linked list dengan mengalokasikan memori new node dan mengisi new node dengan new barang. Kemudian mengarahkan next dari new node ke new node saat ini yaitu bagian head. Kemudian memperbarui head dengan new node. Kemudian terdapat fungsi cari barang dengan att barang yang bertujuan untuk mencari barang berdasarkan kode dalam linked list yang dimulai dari node pertama dengan cards berisikan dengan head. Kemudian terdapat perulangan while yang melalui linked list yang isinya terdapat current tidak sama dengan 0. Apabila memenuhi syarat ini, maka jika ditemukan kode yang cocok, maka kembalikan pointer ke data barang tersebut. Jika tidak ditemukan, maka kembalikan ke nilai 0. Kemudian terdapat fungsi push yang bertujuan untuk menambahkan barang ke stack dengan mengalokasi memori untuk new node stack
dan mengisi new node dengan pointer ke barang, dan mengisi new node dengan pointer ke jumlah. Kemudian mengarahkan next dari new node ke new node saat ini atau top. Kemudian memperbarui top dengan new node. Kemudian terdapat fungsi pop yang bertujuan untuk menghapus barang dari puncak stack atau menghapus barang dari top. Yang terdapat pengecekan apakah stack tidak kosong. Simpan node yang akan dihapus dalam pointer sementara, yaitu temp sampai dengan top. Kemudian memperbarui top stack untuk menunjuk ke next node. Kemudian membebaskan memori yang dialokasikan untuk node yang dihapus. Kemudian terdapat fungsi in queue yang bertujuan untuk menambahkan total pembayaran queue dengan alokasi memori untuk new node queue dan mengisi new node dengan total pembayaran dan mengarahkan next dari new node ke null. Dan terdapat conditional if dengan jika queue tidak kosong, maka perbarui node terakhir saat ini untuk menuju ke new node. Memperbarui belakang queue untuk menuju ke node baru. Jika queue kosong, maka perbarui depan queue untuk menuju ke node. Kemudian terdapat di queue, ini bertujuan untuk menghapus total pembayaran dari depan queue dengan terdapat conditional if yang bertujuan untuk pengecekan apakah queue tidak kosong. Jika ya, simpan node yang akan dihapus dalam pointer sementara dengan temp sama dengan front. Kemudian memperbarui depan queue untuk menuju ke node berikutnya, yaitu front ke next, dan membebaskan memori yang dialokasikan untuk node yang dihapus. Pada bagian ini terdapat mendeklarasikan 3 include. Yang pertama, include stdio.h digunakan untuk mengimport pustaka input dan output. Yang kedua, include stdlib.h. Ini digunakan untuk mengimport fungsi seperti alokasi memori. Dan yang ketiga, include kasir.h digunakan untuk mengimport header dari file kasir.h. Kemudian pada program ini, pada main driver ini terdapat int main. Ini merupakan bagian dari awal fungsi pada program. Terdapat node head sama dengan 0 pada bagian ini. Baris ini mendeklarasikan pointer head untuk menunjukkan kepala list barang. Yang kedua, stack node TOP sama dengan 0 digunakan untuk mendeklarasikan pointer TOP untuk menunjukkan ke puncak stack keranjang belanja. Dan yang ketiga, QU node front 0 sama dengan 0, rel sama dengan 0 pada baris ini digunakan untuk menunjuk ke antrian depan dan belakang dari QU pembayaran. Kemudian pada barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5, pada bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan 5 variabel barang dan menginisialisasikan dengan kode nama barang dan harga barang. Nah, untuk bagian tambah barang head, barang 1, barang 2, dan seterusnya, di sini digunakan untuk menambahkan barang ke dalam list barang yang diwakili oleh head. Kemudian terdapat chart kode 5 digunakan untuk mendeklarasikan variabel kode untuk menyimpan kode barang yang dimasukkan oleh pengguna. INT jumlah total bayar sama dengan 0 pada baris ini digunakan untuk mendeklarasikan jumlah untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli, dan untuk total bayar sama dengan 0 itu untuk mendeklarasikan total bayar dan menginisialisasikannya dengan nilai 0. Kemudian yang terakhir, chart pilihan digunakan sebagai variabel pilihan untuk menyimpan pilihan pengguna apakah ingin menambah barang lain. Nah, pada bagian mkasir.c juga terdapat loop yang mana loop ini merupakan do dan while.
Nah, untuk do dan while ini akan berjalan setidaknya sekali dan akan berulang jika pengguna memasukkan Y sesuai dengan Y pilihan sama dengan Y. Kemudian pada printf printf kode barang, scanf kode, printf jumlah, dan scanf jumlah pada bagian ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan kode barang dan jumlah barang. Nah, untuk barang sama dengan cari barang head. Pada baris itu digunakan untuk mencari barang berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian pada if barang sama dengan null, itu tuh untuk digunakan untuk mencari suatu barang. Nah, jika barang itu ditemukan, maka akan ditambahkan ke keranjang oleh baris push and top sama dengan barang jumlah. Nah, kemudian pada total bayar plus sama dengan barang harga jumlah digunakan untuk menambahkan harga barang ke total bayar. Kemudian pada printf barang ditambahkan ke keranjang digunakan untuk menampilkan subtotal saat ini kepada pengguna. Dan printf barang dengan kode tidak ditemukan. Nah, itu tuh digunakan pada baris ini digunakan untuk menampilkan apabila barang yang dicari tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan error. Untuk printf apakah ingin menambahkan barang lain, digunakan untuk meminta pengguna untuk memilih apakah ingin menambahkan barang lain atau tidak. Untuk while temp sama dengan null, printf ini pada baris ini merupakan digunakan untuk menampilkan barang yang dibeli. Untuk printf barang yang dibeli itu pada perulangan ini juga digunakan untuk menampilkan barang yang dibeli dengan looping melalui stack keranjang belanja, yaitu pada while temp sama dengan 0. Kemudian pada printf kode nama, harga, jumlah, dan subtotal digunakan untuk menampilkan informasi barang dan subtotal untuk setiap barang dalam keranjang belanjaan. Dan untuk printf total bayar digunakan untuk menampilkan total bayar kepada pengguna. Kemudian untuk INT pembayaran kembalian pada baris ini digunakan untuk mendeklarasikan pembayaran dan kembalian. Kemudian pada printf masukkan jumlah pembayaran, scanf pembayaran digunakan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah pembayaran. Kemudian kembalian sama dengan pembayaran dikurang total bayar merupakan baris perhitungan uang kembalian. Printf uang kembalian pada baris ini untuk menampilkan uang kembalian kepada pengguna. Kemudian pada barisan ini terdapat NQU front rear total bayar digunakan untuk menambahkan total bayar ke antrian pembayaran. Kemudian terdapat while yang pertama ini, while TOP sama dengan 0, POP dan TOP digunakan untuk membersihkan stak keranjangan belanja dengan memanggil POP hingga stak kosong. Kemudian pada while yang kedua, while front sama dengan 0, DQU and front digunakan untuk membersihkan antrian pembayaran dengan memanggilkan DQU hingga QU kosong. Dan yang ketiga, return 0 digunakan untuk mengakhiri program. Oke, sebagai contoh di sini saya akan menjalankan programnya. Yang pertama itu akan muncul masukkan kode barang. Dengan contoh di sini saya memasukkan kode barangnya B001. Nah, di sini akan muncul masukkan jumlah. Untuk ini saya akan memasukkan 5. Selanjutnya, jika ingin menambahkan barangnya, maka kita klik yang Y. Nah, di sini akan memasukkan kode barang lagi. Di sini saya memasukkan kode barang B003. Jumlahnya juga sama, kita 5. Saya di sini klik lagi Y.
Selanjutnya masukkan kode barang lagi. Saya akan memasukkan kodenya B005, jumlahnya 3. Di sini saya stop, saya ketik N, dan di sini akan muncul barang yang dibeli, akan muncul kodenya, nama, harga, dan jumlahnya. Di sini kode B05 yaitu cotton bud, harga 5.000, jumlah 3, berarti subtotalnya 15.000. Lalu kode B03 ada pasta gigi, harganya 15.000, jumlahnya 5, dengan subtotal 75.000. Lalu kode B001 ada sabun, harga 5.000, jumlah 5, subtotal 25.000. Total bayarnya itu 115.000. Nah, di sini saya akan masukkan jumlah pembayaran. Nah, sebagai contoh saya akan membayarnya dengan harga 120.000. Dan di sini akan menampilkan uang kembaliannya.